Pegiat media sosial Ferdinand Hutahean resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian yang mengandung unsur sara. Dan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Andi Pangeran Hasanuddin, yang menjadi tersangka buntut komentar yang mengandung ujaran kebencian terhadap Ormas Muhammadiyah di media sosial. Ih, siapa sih nih yang komen? Ih, gak jelas banget sih. Suka-suka gue lah, mau post apa aja. Sirik banget nih orang kayaknya. Apakah kalian tahu, dari contoh tersebut, tindakan ujaran kebencian dapat dilakukan pemidanaan. Namun, mari kita bahas mengenai ujaran kebencian terlebih dahulu. Ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu ataupun kelompok dalam bentuk hinaan ataupun provokasi dalam aspek agama, ras, suku, budaya, orientasi, gender, etnis, fisik, warga negara, dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini, memang kasus terkait dengan ujaran kebencian semakin tinggi di Indonesia. Menurut juru bicara dari Kominfo, bahwasannya dari tahun 2018, Kominfo telah menangani sejumlah 3.640 kasus terkait dengan ujaran kebencian yang terjadi di sosial media. Keadaan terkait dengan kasus yang melibatkan ujaran kebencian ini semakin diperparah dengan keadaan Indonesia yang pada saat ini akan menghadapi pesta demokrasi politik terbesar pada tahun 2024 nanti. Menurut data yang diperoleh dari Mafindo, bahwasannya dari tahun 2023 awal sampai saat ini telah terjadi peningkatan sebesar 24% terkait dengan kasus mengenai ujaran kebencian dalam hal politik yang terjadi di sosial media. Salah satu kasus terkait dengan ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2023 adalah kasus yang ditangani oleh Kepolisian Sulawesi Tenggara. Diketahui pada bulan Juni 2023, Kepolisian Sulawesi Tenggara mengamankan pria dengan inisial DE. Diketahui bahwa DE mengunggah ujaran kebencian yang dilakukannya melalui laman Facebook miliknya. DE diketahui melakukan ujaran kebencian kepada salah satu suku asal Sulawesi Tenggara. Atas perilaku yang dilakukannya, DE diancam dengan hukuman 6 tahun penjara. Pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 KUHP dan pasal 315 KUHP. Adapun jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial selain dalam KUHP juga dapat merujuk pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE Junto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Sedangkan larangan penyebaran informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian berdasarkan sara diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE Junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Dari kasus-kasus yang sudah disebutkan sebelumnya, itu menandakan kita harus bijak dalam bermedia sosial. Adapun beberapa cara dalam bijak bermedia sosial. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Meskipun kita tidak bertatap langsung dengan pengguna sosial media lainnya, etika berkomunikasi harus tetap dijunjung tinggi. Status ataupun komentar yang ditulis usahakan untuk tidak menyakiti, melecehkan, merendahkan, memfitnah,
fitnah maupun melanggar hak orang lain. Yang kedua yaitu selektif dalam menyebarkan informasi. Saat kita menerima informasi menarik dari sosial media, jangan langsung percaya. Sebaiknya cek dan dicek kembali validitas dari informasi tersebut. Jangan sampai kita turut menyebarkan informasi palsu atau hoax yang bisa jadi akan menjerat kita pada kasus hukum. Yang ketiga, yaitu tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik. Jangan pernah sekalipun tergelitik untuk mengumbar rahasia pribadi di media sosial, misalnya curhat masalah rumah tangga ataupun konflik internal keluarga. Masalah yang kita unggah akan menjadi santapan publik dan orang lain akan menikmatinya layaknya sebuah tontonan. Bukannya solusi yang kita dapat, justru kemungkinan besar masalah akan bertambah runyam. Dan yang terakhir ialah hati-hati dalam menyebarkan data pribadi. Media sosial sangat rawan dengan berbagai resiko penipuan dan kejahatan lainnya. Sebaiknya kita berhati-hati untuk menyebarkan data, identitas, maupun foto-foto pribadi supaya tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki niatan buruk. Sebagai bagian dari produk teknologi masa kini, media sosial pun ibaratnya seperti pedang bermata dua. Media sosial hanyalah sarana atau media yang bersifat netral, sedangkan pengguna yang akan memanfaatkannya menjadi sarana pembawa kebaikan maupun sebaliknya. Lalu, manakah yang akan Anda pilih? Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami harap informasi yang telah kami sampaikan berguna untuk kita semua. Dan kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian dari kami, terima kasih.